Mereka ini semua dipantau oleh aplikasi digital. Jadi kita tahu barangnya ini datangnya di mana, kapan sampainya, dan dijual dengan menggunakan sebenarnya KTP. Satu orang, satu hari bisa membeli 2 liter dengan menunjukkan KTP. Dengan menunjukkan KTP itu, dia hanya bisa membeli, contohnya 2 liter satu hari. Tapi kalau kemudian 2 jam kemudian istrinya atau anaknya yang beli bagaimana? Dengan KTP baru boleh. Ini memang supply and demand-nya belum normal. Sudah, jadi gini. Kalau normal kan nggak perlu digituin, Pak. Nah, gini Pak, ini kan untuk supaya stabil dulu. Paparan dari Pak Menteri ini kayak orang bodoh semua ini kalau cara penyelesaian permasalahan kayak gitu. Nah kalau Bapak ini berharap orang itu beli ke pasar semua pakai KTP, ini penyelesaian cuma spot-spot saja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sekarang ini yang kita pertaruhkan itu adalah supaya terjadi ketersediaan dan keterjangkauan harga untuk minyak goreng curah. Kita kasih namanya Migor Rakyat. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengatakan bahwa minyak kemasan masih tinggi, karena memang minyak kemasan itu tidak dalam program Migor Rakyat. Jadi Migor Rakyat itu adalah yang kita sebut dengan sistem closed loop. Closed loop itu dari CPO-nya jalan ke pabrik minyak goreng, itu diatur sampai didistribusikan ke dalam namanya PUJLE. Kalau Pak Dirjen manggilnya Pujle gitu teman, warnanya kayaknya nggak enak dengernya, saya bilang PUJLE. Jadi ini CPO ke minyak goreng, ke PUJLE, pelaku usaha jejaring jasa logistik eceran gitu ya. Jadi artinya itu mereka ini semua dipantau oleh aplikasi digital. Jadi kita tahu barangnya ini datangnya di mana, kapan sampainya, dan dijual dengan menggunakan sebenarnya KTP. Kalau nggak ada KTP, NIK. Kalau nggak ada NIK, boleh menggunakan Peduli Lindungi, tetapi tidak mutlak. Karena Peduli Lindungi itu sudah dipakai 40 juta orang. Dan kita targetnya yang membeli minyak goreng curah rakyat ini adalah 150 juta. Kita sudah siapkan, kita inginnya, Pak Andre, adalah di 10.000 titik. Jadi pasar di Indonesia itu Bapak dan Ibu ada 17.000 pasar. Kita mau coba di 10.000 titik. 10.000 titik itu nanti akan ada kira-kira setidaknya 1,8 sampai 3 pengecer. Jadi nanti ini ada 18.000 sampai 30.000 pengecer atau setara dengan pengecer yang sudah ada di Indonesia hari ini. Jadi ini pasarnya mungkin di dalam pasar atau dekat dengan pasar. Di tempat populasi yang orangnya padat, ini dapat ketemu tidak lebih dari 2-5 km tempat-tempat tersebut. Jadi ini closed loop, belinya disuplainya dengan teknologi digital, dan belinya juga dengan KTP, prosesnya digital. Semua Bapak dan Ibu ini dengan aplikasi teknologi seperti diutarakan tadi. Jadi nanti si Mirah ini yang akan produksi ini adalah punya Kementerian Perindustrian, tetapi semua ini dengan Kementerian Perdagangan, Pak Permendaknya. Begitu keluar dari si Mirah itu, mereka akan berbicara dengan CNSW, jadi ini Indonesian National Single Window. Indonesian Single Window ini akan berbicara dengan Inatrade di Kementerian Perdagangan, keluar persetujuan ekspornya, balik lagi ke CNSW, masuk lagi langsung ke digital. Jadi pertemuan manusia dengan manusianya sudah tidak ada. Dan yang paling termasuk dari PKS-nya. Dan Bapak dan Ibu, ini semua akan melibatkan seluruh kementerian yang terlibat, yaitu dari Kementerian Kemenko Ekonomi, Kemenko Marinvest, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, aparat penegak hukum, apakah itu jaksa, polisi,
bahkan hari ini semua Danrem di Jawa Bali ikut terlibat untuk memastikan harga 14.000, dan kemudian juga Kementerian Pertanian untuk menentukan harganya. Jadi ini semua berjalan memastikan 14.000 di masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, saya berterima kasih semua atas kerjasamanya, atas koreksi. Pimpinan Pak Menteri, saya masih kurang paham ini. Jadi orang yang mau beli minyak goreng curah itu harus membawa KTP. Orang yang mau membeli minyak goreng curah, program minyak goreng curah rakyat, berarti orangnya sudah targeted. Kira-kira 150 juta orang. Ya, artinya database orang-orang ini sudah ada. Gini, kita tidak mempunyai 150 juta orangnya, tetapi satu orang satu hari bisa membeli 2 liter dengan menunjukkan KTP. Ya, bukan, jadi maksud saya gimana kalau belum ada database-nya orang itu, ya, bagaimana si pengecer ini di pasar tahu bahwa orang itu eligible? Gini, dia jadi boleh beli karena gini, dengan menunjukkan KTP itu dia hanya bisa membeli, contohnya 2 liter satu hari. Tapi kalau kemudian 2 jam kemudian istrinya atau anaknya yang beli, bagaimana? Dengan KTP baru boleh. Dengan KTP Bisa orang juga? itu bisa. Tapi KTP sama tidak boleh, gitu loh. Ya, filosofinya apa gitu? Saya jadi orang yang beli itu yang membutuhkan. Nah, sekarang ini yang membutuhkan kita hitungnya satu hari 2 liter. Satu orang. Gini loh Pak, sepanjang harga minyak goreng program ini dengan harga pasar berbeda, ya, tetap akan terjadi seperti yang kemarin. Orang kemudian membeli di luar kebutuhannya, ya, lalu menjual kepada orang lain. Nah, karena ya kan masih mungkin terjadi seperti itu. jadi gini Pak Dedi, hari ini memang supply and demand-nya belum normal. Sudah, jadi gini. Kalau normal kan nggak perlu digituin, Pak. Nah, gini Pak, ini kan untuk supaya stabil dulu. Kita supaya stabil dulu bahwa kebutuhan. Jadi gini sekarang, kalau seumpama ternyata tidak cukup minyaknya, kita akan bilang 2 hari sekali, satu orang. Kalau tidak cukup, kita akan naikkan 3 hari sekali. Gini, ini seumpama. Jadi kan kita kan iya, jadi gini Pak. Izin Pak Menteri kan bikin lelah aja kalau menurut saya. Sebentar. Cara yang paling sederhana menurut saya adalah memastikan barang itu ada di sana. Ya, sepanjang barang itu ada dan tidak ada disparitas harga, tidak akan memicu yang namanya penimbunan atau overbuying atau apa. Karena kalau itu sudah ada, barang sudah digelontorin dan orang yakin bahwa besok juga masih ada, siapa yang mau nimbun? Apalagi rakyat kecil. Kan iya, betul. Loh, ya itu kan itu yang harus jadi persoalan buat kita. Dan kalau itu tidak diselesaikan, maka tadi target daripada program ini harus clear. Kalau enggak ya enggak akan pernah selesai urusan ini Pak, kalau menurut saya. Izin Ketua, sebentar dulu, biar diselesaikan dulu. Silakan Pak Menteri. Akunya ini paranoid aja ini. Ya, izin yang mulia, memang pada saat ini yang pertama Sebentar Pak, oke, biar dijelaskan Pak Menteri aja. Jadi Bapak Ibu, ini kan kita bilang ini close loop. Close loop itu dari hulu sampai hilir kita bisa kuasai dengan teknologi, dan ini mesti ada perimbangannya. Karena kalau kita buka seperti kemarin, tidak bisa terkontrol, akan mendapatkan akses. Nah, jadi kita coba dulu. Ini sekarang kita kebutuhan 2,5 juta, kita akan masuk 300.000 per bulannya, atau setara dengan 3,6 juta. Jadi 1 juta lebih dari yang dibutuhkan. Jadi saya minta tolong sama Bung Dedi, biarkan ini jalan dulu. Karena ini close loop pengalaman daripada yang lalu, supaya kita tidak kejeblos-jeblos lagi di masalah itu. Jadi setelah saya mendengar paparan dari Pak Menteri ini, kayak orang bodoh semua ini kalau cara penyelesaian permasalahan kayak gitu. Ini masyarakat ini kan belum tentu semua itu beli di pasar tradisional. Orang di desa itu kan pasti belinya di toko kelontong yang ada di desa itu. Nah, kalau Bapak ini berharap
Orang itu beli ke pasar semua pakai KTP. Ini penyelesaian cuma spot-spot saja. Kalau saya penyelesaiannya nggak kayak begitu. Kita mencari penyelesaian itu jangka panjang. Bagaimana rakyat ini bisa membeli minyak goreng itu harga 14.000 ada di sebelahnya dia. Maksudnya tidak semua orang itu beli di toko kelontong. Saya udah lihat, saya amati. Ini minta waktu sebentar Pak ya, boleh ya? Saya udah ngamati, kita ninjau ke pasar Bogor 2 kali, di Surabaya 2 kali. Kenapa minyak goreng pengecer itu masih bisa membelinya 17.000? Orang itu jual 20.000. Ini kesalahan kita. Ini Bapak itu dulu sudah menguasai. Bagaimana di hilirnya menyelesaikan permasalahan ini? Jangan sampai diselesaikan di pasar aja. Ada polisi, orang jual pasti harga rendah. Kalau enggak, ini Pak pengalaman saya nih, Pak Suwanda, waktu pupuk itu saya menyelesaikan permasalahan sampai di desa, bukan di kecamatan lagi. Bagaimana pupuk sesuai 1.200, bukan orang itu beli di kecamatan itu lagi. Penyelesaian ini bernegara loh Pak. Kita menyelesaikan di negara ini, bukan di perdagangan gitu, di dagangan ecer-eceran gitu loh. Jadi nyelesainya harus secara jangka panjang. Kayak apa kebijakan ini? Harapan saya ini Bapak bikin kajian lah, saya ngasih masukan aja.